Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kita jumpa kembali di session video saya kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya, teman-teman yang belum mempunyai buku Salawatin Aja. Ini adalah buku yang jilid 1 dan ini buku yang jilid kedua. Teman-teman bisa langsung order bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman sudah punya jilid 1, jangan lupa untuk segera memiliki buku yang jilid kedua. Dan buku ini bisa dikirimkan ke berbagai negara ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lainnya. Silahkan order buku ini ya. Kemudian kalau teman-teman juga ingin mengorder tasbih digital, kebetulan saya punya tasbih digital yang jenis baru ya, yang bisa dicas listrik. Nah, seperti ini bentuknya, saya perlihatkan ini ya. Jadi nanti tinggal kepalanya dicolokin saja, ini kabel ini ke kepala colokannya, dan ini sebentar saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini terhubung kabel. Nah, ini alhamdulillah bisa tahan lama ya. Saya sudah punya ini, yang biasanya kalau saya pakai yang biasa, yang pakai baterai biasa itu paling tahan sebulan 2 bulan udah ganti. Nah, kalau yang ini saya sudah lebih dari 5 bulan saya pakai, alhamdulillah masih utuh dan tidak ganti-ganti. Memang harganya sedikit jauh lebih mahal dibanding dengan tasbih biasa, cuma kepuasannya ya, kita alhamdulillah lebih puas, dan ya harganya masih terjangkau ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau order, harganya sangat terjangkau juga ya. Silahkan order, mumpung persediaan masih ada. Ada yang warna pink juga, ada warna hitam. Oke. Ini adalah kemasan 2 liter untuk air selawat. Ini belum ada isinya ya, tapi kemasannya saya bikin begini. Jadi ini adalah air selawat ya teman-teman. Silahkan teman-teman order air selawat, mau berapa liter pun ada ya, mau 10 liter, mau 20 liter silahkan. Air selawat ini adalah air yang sudah saya bacakan dengan bacaan selawat Jibril, selawat Naria, dan selawat yang lain-lain yang sudah saya bacakan selawat, dan saya tambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya tiupkan pada air, dan alhamdulillah sepanjang setahun ini saya setelah mengirimkan banyak air selawat ke berbagai macam yang sudah mengordernya, mereka merasakan sendiri ada kesembuhan, ada perubahan yang sangat signifikan dari setelah minum air selawat ini. Jadi kemarin itu ada laporan pada saya sudah sembuh dari sakit pembengkakan empedu, ada juga sudah sembuh dari sakit sakit kelenjar getah bening, ada yang sembuh dari sakit gigi hanya dikumur-kumur aja, ada yang sembuh dari sakit gatal-gatal yang sudah menahun, sembuh dari sakit sihir, kena santet orang. Banyak sekali yang sudah merasakan kesembuhan, dan ada yang sudah sakit stroke selama bertahun-tahun nggak bisa jalan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dari keberkahan minum air selawat ini. Jadi teman-teman yang sudah berobat kemana-mana, sudah lelah, tak kunjung menemukan kesembuhan, boleh mencoba minum air selawat ini. Semoga dengan keberkahan selawat yang dizikirkan dan dibacakan pada air ini, Allah memberikan kesembuhan ya. Bagi yang mau pesan silahkan order di nomor 0812 771 62924. Oke, silahkan diorder barangnya, dan kita saksikan testimoni salawat yang berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa kembali ya di session video saya kali ini. Teman-teman, untuk testimoni salawat kali ini saya akan memperdengarkan percakapan saya melalui telepon dengan Ibu Nevi ya. Ibu Nevi ini waktu itu pernah saya wawancarai beberapa waktu yang lalu, yang mana kisah beliau itu pernah mendapatkan bantuan 5 juta dari rumah makan gratis di Tangerang kalau tidak salah ya. Waktu itu anaknya yang terbiasa berbuka puasa di masjid karena tidak ada bahan bukaan dan sahur di rumah,
Jadi Ibu Nevi ini mendaftarkan anaknya untuk berbuka di rumah yayasan rumah makan gratis. Nah, kebetulan Ibu Nevi ini kembali mendapatkan keajaiban selawat, keberkahan selawat, dan saya adalah salah satu perantara keajaiban tersebut. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi setelah saya tayangkan video waktu itu, ada satu orang subscriber saya, channel YouTube ini, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, sebut saja namanya saya G ya. Nah, jadi Mas G ini menghubungi saya lewat WA, Ustadz, boleh nggak saya memberikan donasi kepada Ibu Nevi ini, tapi melalui Pak Ustadz, katanya begitu. Ya saya bilang ya boleh, gitu. Kemudian tidak berapa lama itu saya baca WA-nya itu pagi hari, waktu tahajud sekitar jam 3:30 ya, lebih kurang 3:30 pagi, lebih kurang ya. Kemudian saya jawab, dan mungkin karena beliau tinggal di Saudi, di negara Arab ya, jadi di jam 3:30 itu kan di sana masih malam ya, tengah malam ya. Kalau kita kan sudah hampir subuh gitu. Jadi belum dibuka WA-nya, masih tidak aktif. Nah, pas sekitar jam pagi-pagi itu sudah dibaca WA-nya sama beliau, katanya. Dan itu karena beliau sudah beberapa kali transfer ke saya melalui untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Jadi dia sudah tahu nomor rekening saya, langsung dia transfer saja. Tahu nggak berapa yang dia transfer? Dia bantu untuk ibu ini. Dia transfer waktu itu 5 juta rupiah ya, 5 juta rupiah untuk Ibu Nevi. Dan saya seketika itu juga tidak beberapa lama kemudian saya langsung transfer ke rekening Ibu Nevi, karena waktu itu pernah saya minta rekening Ibu Nevi ya. Habis saya wawancara, saya waktu itu sempat memberikan donasi ala kadarnya gitu ya. Jadi saya sudah punya. Kemudian itulah saya telepon Bu Nevi. Sebelum saya transfer itu saya telepon dulu. Jadi bagaimana respon Ibu Nevi saat beliau mengetahui bahwa beliau dapat bantuan? Nanti saya tayangkan rekaman pembicaraan saya dengan Ibu Nevi ya. Tapi yang di telepon itu pembicaraan sebelum saya mentransfer ya. Sesudah saya selesai telepon, saya langsung transfer. Nah, kemudian setelah saya transfer, Ibu Nevi bilang bahwa sebenarnya biaya 5 juta itu dia sudah selawatin sejak lama, sejak beberapa hari maksudnya. Ingin menyewa tempat usaha di teras masjid, di areal di depan masjid gitu maksudnya ya. Itu bayar sewanya 5 juta 1 tahun. Nah, beliau nggak punya uang dan pengen jualan di situ gitu, dan karena tempatnya strategis. Dan alhamdulillah Allah kabulkan lewat jalan, dapat bantuan dari Mas G ini. Kemudian saya utarakan itu kepada Mas G bahwa sebetulnya Bu Nevi ini ingin menggunakan uang ini untuk membayar sewa tempat jualan itu, saya bilang. Dan Bu Nevi sebetulnya juga belum tahu modal jualannya dari mana, saya bilang begitu sama Mas G ini. Singkat cerita, Mas G kemudian menanyakan saya, Bu Nevi butuh modal berapa katanya. Kemudian saya tanya di Bu Nevi, lebih kurang Bu Nevi mencatat ya, menghitung semua itu total biaya. Oh maaf, tadi terpotong ya. Jadi Bu Nevi itu setelah dicatat semua, di total lah dapat untuk modal usaha itu sejumlah 1.150.000 rupiah, lebih kurang ya. Nah, kemudian saya sampaikan itu kepada Mas G, dan alhamdulillah Mas G kemudian mentransfer kembali uangnya ke saya 2 juta rupiah, dan saya transfer kembali ke Ibu Nevi sejumlah 2 juta rupiah. Jadi total biaya ataupun uang yang diterima oleh Bu Nevi pada hari itu, pada pagi itu adalah sejumlah 7 juta rupiah. Bayangkan teman-teman, kalau 7 juta rupiah itu kan ada yang berkomentar tuh, bagaimana bisa, mana zaman sekarang ini kalau kita nggak kerja mah nggak makan, kalau kita kerja mana mungkin siapa ada yang mau ngasih uang sama kita, emang ada tuh duit turun dari langit.
kan itu bahasa-bahasa yang biasa kita dengarkan. Tetapi dengan kisah dari Bu Nevi dan banyak kisah-kisah yang lain juga yang saya tayangkan di channel ini, dan bahkan saya sendiri pun pernah merasakannya, bahwa kalau kita bertawakal kepada Allah, kalau kita meminta bantuan kepada Allah, Allah bisa mendatangkan rezeki kepada kita dari arah mana saja yang Allah kehendaki, meskipun kita tidak bekerja. Jadi usaha itu jangan dibatasi hanya harus bekerja saja. Usaha itu termasuk zikir, ibadah, meminta pertolongan kepada Allah lewat jalur doa dan jalur langit, itu pun usaha. Karena kita tidak tahu lagi lewat jalan mana lagi. Biarkan Allah yang membukakan jalan-jalannya yang lain, begitu ya. Jadi ini Allah kasih dia 7 juta. Allah kasih Ibu Nevi 7 juta dalam hari itu. Dan saya menjadi saksi. Saya sebagai perantara langsung kisah keajaiban salawat Ibu Nevi ini. Dan teman-teman, mohon maaf, saya juga tidak bisa menampilkan screenshot transfer uangnya ya. Kenapa? Karena saya takut dikasih sanksi oleh YouTube. Karena pernah waktu itu saya ada kisah testimoni seseorang yang dia tunjukkan screenshot transfernya kepada saya, lalu saya tampilkan itu di layar. Ternyata itu dapat teguran dari YouTube, dan itu saya tidak itu langsung di take down oleh YouTube videonya. Katanya nggak boleh memberikan informasi tentang hal yang sifatnya pribadi, termasuk rekening gitu. Jadi ya, saya makanya berhati-hati tidak bisa menayangkan screenshot transfer itu. Cuma saya sudah ceritakan apa adanya tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Begitu? Oke. Kalau teman-teman penasaran bagaimana percakapan saya ketika sebelum Ibu Nevi menerima uang tersebut, ini nanti saya tampilkan ya, percakapan saya lewat telepon. Oke, semoga saja teman-teman semakin hari semakin bersemangat untuk membaca salawat, menzikirkan salawat sebanyak-banyaknya. Dan kuncinya adalah, kalau kita punya masalah yang pelik, masalah yang sukar, banyak-banyaklah bersalawat di tengah malam, banyak-banyaklah bersalawat di waktu tahajud. Jadi kerjakan waktu sholat tahajud di tengah malam, kemudian perbanyak salawat sampai subuh. Kalau Anda permasalahannya sangat susah, usahakan jangan tidur, salawat sampai subuh. Tapi kalau permasalahannya mungkin gampang-gampang susah atau tidak terlalu rumit, ya bolehlah salawat 10.000 atau 5.000 atau berapa yang Anda sanggup. Oke, mari kita dengarkan cuplikan dari pembicara saya dengan Ibu Nevi berikut. Halo. Halo, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ibu lagi sibuk? Enggak. Udah selesai. Udah selesai ngapain? Iniin anak sekolah. Oh gitu. Udah pada berangkat. Bagaimana iya. Ibu, ada apa ya? Saya mau tanya-tanya, boleh ya? Boleh, Pak Ustadz. Amalan yang saya kasih kemarin itu masih diamalkan kan? Alhamdulillah Pak Ustadz masih. Terus masih ada keajaiban yang dirasakan setelah beberapa hari ini? Malah kalau ini lagi sedang merosot-merosotnya nih Pak Ustadz. Kalau menurut saya sih kayak mungkin kayak tong air lagi mau dibersihin dulu kali sama Allah ya, baru nanti keisi pelan-pelan gitu. Ibu kali Pak Ustadz. Nggak ada firasat gitu untuk akan terjadi apa gitu ya? Enggak tahu sih ya. Pak Ustadz. yang saya yakinin cuma ya kita lagi berada di bawah begini ya, insya Allah nanti Allah angkatlah semuanya, amin, mudah-mudahan. Oh ya, waktu itu kan saya kasih ada sedikit bantuan itu untuk servis motor ya waktu itu ya? Iya Pak Ustadz, betul. Sudah selesai motornya diservis? Alhamdulillah udah Pak Ustadz. Dan kalau bisnis anunya berjalan lancar, yang online-nya jualan ini jualan itu?
Iya masih sih Pak Ustadz ya, tapi itu apa yang belinya, maksudnya daya belinya karena di Parung kali ya Pak Ustadz. Jadi ya Jauh. maksudnya masih sepi lah gitu. Oke. Ibu, tadi Mm-mm. malam ada yang WA saya. Mm-mm. Jadi, tapi bapak ini dia tidak mau disebutkan identitasnya ya. Jadi dia hanya melalui saya saja katanya. Jadi tadi pagi dia transfer untuk ibu, tapi ke rekening saya itu dia kasih Ah, ibu rezeki 5 juta. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya Allah Pak Ustadz, yang benar Pak Ustadz. Iya, 5. Jadi dia dia Allahu dia nitip Akbar. dia menitipkan rezeki untuk ibu lewat rekening saya. Nanti saya transfer ya Bu ya. Jadi Ya Allah. saya cuma mengabarkan saja ini. Ya Allah, Alhamdulillah. Kebetulan Pak Ustadz, saya memang kemarin kan lagi nyari lapak Pak Ustadz di UIN Ciputat. Iya. Itu dekat kampus, rumah sakit, sama kos-kosan, sama masjid. Lapaknya depan banget masjid, keluar Heeh, masuk. heeh, Jadi suami juga nggak ketinggalan nanti berjamaah kalau dia dagang kan. heeh. Nah itu lapaknya harus bayar 5 juta per tahun Pak Ustadz. Saya lagi butuhin itu ya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Ustadz ya Allah, Iya, Alhamdulillah. itu mungkin berkat amalan ibu. Jadi Subhanallah. itu yang saya bilang katakan kalau kita ngamalkan amalan salawat itu sebanyak-banyaknya, mungkin kita nggak punya firasat apa, tapi Allah yang mendatangkan rezeki Iya, dari arah mana saja yang kita nggak pernah duga gitu kan. iya, iya benar Pak Ustadz, benar. Iya benar, saya yakin itu udah saya berkali-kali Pak Ustadz, benar yakin banget. Ya Allah, Heeh, saya gemeteran Pak Ustadz ngedengarnya juga subhanallah banget keajaiban Allah gitu. heeh. Dari sholawat, dari yang tahajud dan lain-lain lah pokoknya alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ibu ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Nggak nyangka Pak Ustadz. Iya. Nanti kalau kalau ini uangnya saya Oh, ibu terima, uangnya mau digunakan untuk bayar itu langsung yang lapak itu. iya, Kalau iya, kalau iya ah. kenapa? Kalau bayar lapak itu nanti kan misalnya ibu bayarin, terus untuk kebutuhan-kebutuhan Mm-mm. sudah cukup, yang lain-lain. Ya itu dia, Mbak. Itu kan baru bayar lapaknya aja nih Pak Ustadz. Kita kan lagi mikirin buat modalnya lagi gitu, sama buat ini mudah-mudahan ada rezekinya gitu. Iya, karena kalau ibu mau jualan apa di situ rencananya? Sama Pak Ustadz, karena di situ kemarin saya sama suami kan udah survei. Di situ yang paling laris tuh jajanan anak kampus, jajanan gitu Pak Ustadz. Dan saya udah tanya ke pedagang-pedagang lain gimana prospeknya gitu. Alhamdulillah di sini mah rame Bu, katanya tempatnya cuan. Saya sih yakinnya bukan dari usaha, semua mah rezeki dari Allah. Tapi maksudnya mungkin kalau dagang di situ kita insya Allah ada peningkatan sedikit lah Pak Ustadz gitu, Oh, jadi maksudnya maksudnya mudah-mudahan banyak. itu bisa juga jadi sekaligus tempat tinggal ibu ya? Enggak, Oh, lapak cuma doang lapak Pak doang. Ustadz. Oh, gitu. Lapak Saya aja. pikir kayak ruko gitu loh. Enggak, dia lapak doang, lapak Lapak itu sampai apa kayak ya? kaki lima gitu ya, bukan? Iya betul betul Pak Ustadz lah, Oh, mahal banget ya. lapak kaki lima. Kaki lima doang cuma 5 juta itu mahal loh. Iya setahun Pak Ustadz, Oh, itu setahun bayarnya sama yang punya pemilik itu kaki limanya persis di depan ruko atau gimana? di depan masjid, di depan kayak ada pelataran sedikit gitu Pak Oh, Ustadz. gitu. Jadi Jadi bayarnya itu ke jadi masjid. anak kampung. Bayarnya itu ke masjid. Jadi ke pengurus masjid, ke ada yang megang kayak ormasnya gitu di situ, sama yang ada lahan di situlah gitu. Jadi mereka berempat tuh ada 4 yang mengurus pengurusnya gitu. Mm-mm. Gitu Pak Ustadz. Jadi kemarin saya survei itu anak kampus tuh alhamdulillah subhanallah pada lewat situ sholat juga rame Pak Ustadz gitu. Saya ya Allah, Hmm. saya lagi minta sama Allah dari semalam saya baca sholawat nggak tidur gitu, mudah-mudahan ada jalannya gitu. Alhamdulillah dapat kabar dari Pak Ustadz. Allah subhanallah. Saya Iya. saya udah saya udah niatin, saya bilang sama suami, saya mau baca sholawat sampai sekian gitu nih buat minta rezeki sama Allah biar lapak itu kita bisa dagang di sana, saya bilang gitu. Masa. Ibu Ya boleh Allah. diceritain nggak? Ini pembicaraan saya rekam ya Bu ya. Nanti saya tayangkan boleh kan? Supaya Oh iya semangat. boleh Pak Nah, Ustadz. Ya Allah, jadi Ibu alhamdulillah. waktu itu tadi malam mulai salawat jam berapa? Gimana caranya?
Iya, saya kan setiap malam habis Isya tuh pasti sholawat yang sajaratun nukut ya Pak Ustadz, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu memang minimal 400, tapi kalau saya 1000 gitu Pak Ustadz. Terus setiap malam saya sholawat Jibril kurang lebihnya 10.000 sampai 15.000 tuh Pak Ustadz, malam doang. Terus kita terusin tahajud terus sampai subuh. Habis subuh itu kita baca Al-Waqiah tuh, saya sama suami tuh sama tuh Pak Ustadz, begitu setiap hari berapa gitu. kali Ibu baca Al-Waqiah? Cuma sekali? Al-Waqiah sekali, tapi kalau hari Jumat saya kadang habis asar Al-Waqiah 14 kali Pak Ustadz, khusus hari Jumat. Masya Allah. Iya, gitu. Nah setiap hari begitu. Nah kalau siang saya nggak pakai tasbih karena kan sambil tugas rumah gitu sama anak-anak. Jadi mulut mah salawatan. Jadi nggak tahu kalau siang mah berapa, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau malam yang pastinya saya tasbih kayak gitu setiap malam gitu. Masya Allah. Itu makanya kalau kita ada masalah apapun itu, pokoknya kuncinya salawat aja tengah malam sampai subuh. Insya Allah rezeki nggak bakal. Jadi Ibu nggak usah pusing. Saya kan bilang kan sama Ibu nggak usah pusing, nggak usah stres. Pokoknya amalkannya salawat tengah malam. Kalau kurangi tidur malam, pokoknya tahajud, salawat sampai pagi. Nggak usah. Insya Allah datangkan. Kan benar kan terbukti kan? Amin. Iya benar. Memang Pak Ustadz benar terbukti ya Allah subhanallah. Saya sampai merinding loh Pak Ustadz, ya Allah. Masya Allah. Pak Ustadz ya Allah. Memang keajaiban sholawat semenjak saya kenal YouTube Pak Ustadz tuh ya tahun 2021 tuh, saya pernah dengar Pak Ustadz dari sepupu saya, lu kalau mau berkecukupan sholawat Jibril aja semalaman 10.000. Saya dulu nggak tahu Pak Ustadz sholawat Jibril tuh apa gitu kan. Nah di 2021 itu tiba-tiba saya buka YouTube Pak Ustadz yang nongol gitu, keajaiban sholawat Jibril. Saya buka lah sholawat Jibril tuh apa, saya pelajarin. Oh sallallahu ala Muhammad. Mulai dari situ sampai sekarang saya seyakin-yakinnya, hakul yakin Pak Ustadz akan ada banyak keajaiban dari sholawat. Benar Pak Ustadz. Ya Allah. Iya, saya yakin kalau Ibu istiqomah ini dalam setahun ini hidup Ibu berubah drastis dalam setahun. Amin. Ya, amin. Yang sekarang amin, ini ya kan Allah, amin. saya ingin lihat nanti Ibu sekitar entah akhir tahun Ibu sudah punya rumah sendiri, Ibu udah. Amin Pak Ustadz. Amin ya Allah. Ya kan, pokoknya hidupnya berubah lah, nggak seperti yang sekarang lagi. Amin. Ya. Amin Dan Pak saya ingin Ustadz. kalau ketika Ibu nanti setiap dapat keajaiban apa, Ibu selalu cerita dong ke saya, jangan lupa ya. Iya. Oke Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Ya Allah. Oke, terima kasih Ibu. Nanti saya transfer sebentar lagi ya. Oh iya Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.